Baik, selamat pagi anak-anak kelas 10 yang Ibu sayangi. Hari ini kita belajar dengan logaritma. Kalian sudah membuat rangkumannya kemarin. Logaritma itu apa? Logaritma itu merupakan inverse dari eksponen. Artinya inverse itu anggap saja adalah fungsi yang berkebalikan. Nah, di sini Ibu tuliskan A pangkat X sama dengan B jika dan hanya jika X sama dengan A log B. Dengan catatan B-nya harus lebih dari 0, A-nya juga harus lebih dari 0. Dan A tidak boleh sama dengan 1. Jadi itu definisi logaritma. Jadi B lebih dari 0, A lebih dari 0, dan A tidak boleh sama dengan 1. Itu adalah syaratnya dia suatu logaritma. Nah, kemudian A itu apa, B itu apa, X itu apa? Nah, jadi A itu merupakan bilangan pokoknya. Jadi kalau dia bilangan pangkat, jadi misal 2 pangkat 3. Nah, 2-nya itu adalah bilangan pokoknya. Ketika jadi logaritma, bilangan pokoknya itu yang dituliskan di pojok kiri atas. Perhatikan, jadi kalau menulis bilangan pokok harus di pojok kiri atas. Jadi A itu adalah bilangan pokok, B itu sebagai numerus, dan X adalah hasil logaritma. A, B, X itu hanya simbol. Ada yang menggunakan P, N, A, apapun itu hanya simbol atau lambang. Jadi di pengertian yang Ibu tuliskan, kita menggunakan A, B, dan X. Nah, misalkan, ini logaritma ini, A log B sama dengan X. Artinya A itu adalah bilangan pokok pojok kiri atas, menulisnya di pojok kiri atas. Log tetap log. Nah, B itu adalah numerus. Nah, numerus itu nulisnya berarti sejajar tulisan log. Jadi tulisan biasa, sejajar. Sama dengan X. Nah, X ini adalah hasil dari logaritma. Penulisan yang tidak sejajar hanya di A sebagai bilangan pokok, harus pojok kiri atas. Nah, ini A bilangan pokok, B numerus, dan X adalah hasil logaritma. Nah, misalkan kita buat dengan bilangan. Misal 2 log 8 itu sama dengan 3. 2 log 8 itu hasilnya 3. Kenapa bisa hasilnya seperti itu? Nanti contohnya kita bahas. 2 ini sebagai bilangan pokok, 8 sebagai numerus, dan 3 sebagai hasil logaritma. Nah, bilangan pokok ada yang menyebutnya dengan basis, jadi sama aja, basis atau bilangan pokok itu sama. Nah, sekarang kita ke contohnya, contoh soal menentukan hasil logaritma. Di sini 2 log 8 sama dengan berapa? Biasanya hanya titik-titik gitu. Nah, kita misalkan aja, kita anggap itu 2 log 8 itu titik-titiknya kita ganti X. Boleh ganti X, boleh ganti P, boleh ganti N, terserah, bebas. Di sini Ibu menulisnya dengan X. 2 log 8 sama dengan X. Nah, tadi lagi, nih. Jadi 2 log 8 itu sama dengan X, artinya 2 pangkat X itu sama dengan 8. Itu sudah definisinya. Jadi dengan definisi itu 2 pangkat X sama dengan 8. Nah, karena dia membentuk persamaan perpangkatan, maka kita ubah soal seperti ini. Pastinya nanti bilangan pokoknya bisa disamakan. 2 pangkat X-nya tetap, nih baris kedua ini, 2 pangkat X tetap sama dengan 8, kita ubah menjadi 2 pangkat berapa? Oh, 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Jadi bilangan pokoknya sudah sama-sama 2. Anggap aja kita coret 2-nya. Jadinya ketemu X-nya sama dengan 3. Nah, kalau X-nya sama dengan 3, jadi sudah dapat disimpulkan bahwasanya 2 log 8 sama dengan 3. Baik, selanjutnya contoh selanjutnya. Nah, ini tadi jadi 2 log 8-nya sama dengan 3 sudah. Nah, sekarang 3 log 27. 3 log 27. Anggap 3 log 27-nya sebagai X-nya. Jadi sama dengan tadi, dengan definisi 3
pangkat X berarti sama dengan 27. Jadi 3 pangkat X sama dengan 27. Selanjutnya di baris bawahnya ini, nah yang sini 3 pangkat X-nya tetap sama dengan 27 itu berapa pangkat berapa? Ketemu 3 pangkat 3 karena ruas kirinya 3, maka yang kanan juga dibuat 3. 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3. Nah, karena 3-nya sama, anggap aja kita coret. Jadi, X-nya sama dengan 3. Nah, ketika X-nya sama dengan 3, berarti bisa disimpulkan bahwasanya 3 log 27 itu sama dengan 3. Nah, ini contoh yang lain. 5 log 1/25 sama dengan berapa? Sama saja langkahnya masih tetap sama, yakni 5 log 1/25 berarti 5 pangkat X. Jadi kita anggap sebagai X sama dengan 1/25. Jadi 5 pangkat X sama dengan 1/25. Maka 5 pangkat X sama dengan 1/25. Kita ubah ke perpangkatan. Ayo, masih diingat sifat perpangkatan kemarin? Kalau 25, 5 pangkat 2. Jadi 1/5 pangkat 2. Tapi karena kita hilangkan pernya, maka menjadi 5 pangkat negatif 2. Jadi 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat negatif 2. Jadi X sama dengan negatif 2. Sehingga kesimpulannya 5 log 1/25 sama dengan negatif X. Nah, setelah contoh soalnya mencari hasil logaritmanya, kita ke bentuk yang lain. Yang kita cari adalah bilangan pokoknya. Di sini Ibu punya contoh soalnya. X log 49 sama dengan 2. X-nya berapa? Nah, ini langkahnya. Sama saja kita tetap menggunakan definisinya. X log 49 sama dengan 2. Maka jadi ini langsung, tidak Ibu coret-coret dulu. Jadi langsung berarti X pangkat 2 sama dengan 49. Nah, di sini X pangkat 2 sama dengan 49. Kemudian di baris selanjutnya X pangkat 2-nya tetap sama dengan, karena sebelah kiri pangkatnya 2, sebelah kanan kita buat pangkat 2. Nah, makanya di sini beri titik-titik. Karena kita sedang belajar, maka Ibu tulis seperti itu untuk penjelasan. Titik-titik pangkat 2. Berapa yang hasilnya pangkat 2? Hasilnya 49. Oh iya, ternyata 7 pangkat 2. Ruas kirinya masih tetap X pangkat 2 berarti sama dengan 7 pangkat 2. Nah, pangkatnya sudah sama. Anggap aja kita coret angka pangkatnya sehingga ketemu X sama dengan 7. Jadi kalau sudah paham dari baris ini langsung ke ini. Jadi ini baris ini hanya untuk penjelasan, baris yang di sini. Itu hanya untuk penjelasan. Jadi X log 49 sama dengan 2, maka ketemu hasil akhirnya X sama dengan 7. Bisa dimengerti? Baik, kita cari contoh selanjutnya yang mencari bilangan pokok. Nah, di sini X log 1/3 sama dengan negatif 1. X log 1/3 sama dengan negatif 1. Kita gunakan definisi lagi. Berarti X pangkat negatif 1 sama dengan 1/3. Nah, jadinya ini. Kemudian di baris selanjutnya X pangkat negatif 1-nya tetap sama dengan 1/3 itu berapa pangkat negatif 1? Nah, berarti 1/3 bisa diubah menjadi 3 pangkat negatif 1. Diingat lagi sifat perpangkatan. Sehingga karena pangkatnya sudah sama, anggap pangkatnya kita coret. Jadi X-nya ketemu berapa? X sama dengan 3. Jadi X log 1/3 itu sama dengan negatif 1. Nah, contoh selanjutnya kita lanjutkan. Kalau tadi mencari bilangan pokok sudah, mencari hasil logaritma sudah. Nah, sekarang ketika yang dicari numerusnya. Nah, ketika yang dicari numerusnya bagaimana? Caranya tetap sama, kita menggunakan definisi. 2 log A sama dengan 4. Maka definisinya 2 pangkat 4 sama dengan
A. Maka di sini 2 pangkat 4 sama dengan A. Ya sudah, karena A-nya sudah A, berarti 2 pangkat 4 berapa? 16. Artinya A sama dengan 16. Ketemu. Kita lanjut contoh selanjutnya. 3 log P sama dengan 1. Ini gampang banget. Pokoknya kalau contoh kita buat yang gampang, biar gampang dimengerti. 3 log P sama dengan 1. Maka 3 pangkat 1 sama dengan P. Nah, ditulis di sini 3 pangkat 1 sama dengan P. Di baris selanjutnya 3 pangkat 1 berapa? Nah, ketemu 3. Jadi 3 sama dengan P, artinya P sama dengan 3. Jadi 3 log P sama dengan 1, maka P-nya sama dengan 3. Nah, dari beberapa contoh sudah, mencari bilangan pokok sudah, numerus sudah, hasil logaritma juga sudah. Sekarang, dadah, hadiah buat kalian semua. Di sini Ibu siapkan 5 contoh soal. Dari contoh soal tersebut, tentukan nilai X yang memenuhi logaritma berikut. Jadi ada 1, 2, 3, 4, hanya 5 soal. Yang ini hanya untuk biar kalian lebih paham lagi, silahkan dicoba di buku kalian masing-masing. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa hubungi Ibu atau diskusi dengan temannya. Atau boleh datang ke rumah Ibu untuk diskusi. Baik, semoga mudah dipahami. Sekian, selamat pagi.